Semakin banyak perspektif atau pendekatan yang dilakukan untuk memahami sebuah peristiwa, maka semakin komplekslah peristiwa itu. Semakin komplekslah pemahaman terhadap peristiwa politik itu. Jadi, apapun pendekatan yang digunakan oleh seorang ilmuwan atau seorang pelajar dalam memahami peristiwa politik, itu jangan buru-buru disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, kita bertemu kembali untuk membahas tentang pendekatan dalam ilmu politik. Kita sudah membahas tentang pendekatan legal institusional dan pendekatan perilaku dalam memahami atau membahas atau melihat ilmu politik, peristiwa politik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana respon atas kritik-kritik yang dialamatkan kepada dua pendekatan ini. Ada beberapa pendekatan lain, pendekatan neo-marxisme, kemudian pendekatan dependensi atau pendekatan ketergantungan. Tapi kita tidak akan bahas, Anda bisa membaca di bukunya. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pendekatan ini. Jadi pendekatan legal institusional itu setelah dikritik habis oleh pendekatan perilaku, mereka lalu mengubah diri, memperbaiki diri. Nah, itulah positifnya kritik bagi ilmu pengetahuan. Dan saya kira untuk kehidupan di luar pengetahuan, seharusnya kritik itu juga memberi energi bagi penguatan perbaikan ke arah yang lebih baik, bukan justru kritik itu dihambat dan dibenci orang-orang yang melakukan kritik. Justru ilmu pengetahuan itu sangat berharap dengan kritik itu. Nah, apa yang menjadi sumber energi bagi kelompok legal institusional setelah dikritik oleh pendekatan perilaku yang menyampaikan bahwa legal institusional itu hanya formalitas-formalitas belaka, tidak memahami praktik politik secara nyata, bahwa yang mengatur politik itu adalah kelompok-kelompok yang mengendalikan institusi dan undang-undang itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka memahami kritik kelompok perilaku itu, tapi tidak sepenuhnya mengikuti yang diinginkan oleh kelompok perilaku, meninggalkan undang-undang dan meninggalkan pembahasan terkait dengan institusi-institusi itu. Mereka justru mengembangkan diri begini. Yang dikembangkan oleh kelompok legal institusional baru atau new legal institusional, mereka kemudian membangun sebuah sistem terdiri dari undang-undang dan institusi-institusi untuk mengubah perilaku atau memperbaiki perilaku para pengambil kebijakan atau para penguasa. Contoh nyata misalnya, untuk mengurangi perilaku orang korupsi, bangunlah sistem anti korupsi. Kalau di Indonesia misalnya dibangun KPK pada tahun 2002. Kemudian dibangun lembaga-lembaga lain termasuk Ombudsman, dibangun untuk memperbaiki layanan publik, untuk memperbaiki sistem yang ada sehingga perilaku penyelenggara layanan juga menjadi lebih baik. Jadi kelompok kelompok legal institusional bukan menghilangkan pendekatan legal institusionalnya, tapi memperbaiki pendekatan legal institusionalnya. Nah, sementara itu kelompok perilaku yang awalnya bebas nilai, hanya memotret apa yang ada, misalnya memotret perilaku politik yang kasar, memotret perilaku politik yang koruptif, dan seterusnya, itu juga mulai membenahi diri. Membenahi dirinya bagaimana? Mereka tidak hanya sekedar memotret perilaku-perilaku ansih tanpa menghubungkannya dengan konteks perbaikan. Maka pendekatan perilaku baru itu memperbaiki diri dengan meneliti perilaku-perilaku penguasa, tetapi dengan agenda untuk memperbaiki
nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar stop di perilakunya. Jadi misalnya begini ya, kalau dia memahami, kalau mereka meneliti tentang perilaku ASN dalam politik praktis yang seharusnya tidak boleh ikut lalu ikut. Kalau dulu mereka hanya memotret perilaku ASN itu berpolitik praktis mereka. Nah, pendekatan perilaku lalu memperbaiki diri, mereka memperbaiki diri dengan cara, harusnya memang para ASN atau PNS itu tidak boleh ikut politik praktis karena akan mengganggu objektivitas kinerja, akan mengganggu kelancaran mereka bertugas, akan mengganggu loyalitas mereka terhadap publik yang digadaikan layanan mereka terhadap penguasa, sehingga itu akan memperburuk kinerja pemerintah. Maka pendekatan perilaku baru itu tidak hanya berhenti pada memotret perilaku ASN itu tadi, tapi mereka juga mengembangkan mengembangkan pengetahuannya untuk bagaimana caranya supaya kelompok ASN atau PNS ini tidak aktif berpolitik. Jadi pendekatan-pendekatan itu tentu selalu berkembang sesuai dengan konteks zaman waktunya, dan mungkin sekarang perkembangannya juga akan berbeda-beda. Tapi yang penting adalah pendekatan ini menunjukkan bahwa ada banyak model atau ada banyak cara yang dilakukan atau alat yang dipakai untuk mendekati atau untuk membahas sebuah peristiwa politik. Nah, yang penting itu adalah kita memahami bahwa pendekatan itu berbeda-beda. Misalnya kita bisa melihat bahwa si A pendekatannya legal institusional, yang B pendekatannya perilaku, dan seterusnya. Nah, tapi apapun pendekatan itu, menurut saya yang paling penting itu adalah semakin komprehensif sebuah pendekatan itu akan semakin bagus. Jadi dalam memahami politik, kita bisa menggunakan pendekatan perilaku untuk menjelaskan satu peristiwa. Kita juga bisa menggunakan pendekatan nasional untuk peristiwa yang sama. Jadi yang penting itu semakin banyak perspektif dalam menilai sesuatu, maka semakin lengkaplah penilaian kita terhadap sesuatu. Itu misalnya begini ya, kalau kita pernah dengar cerita tentang pemahaman 4 orang buta terhadap gajah. Orang buta pertama karena memegang telinganya, perspektif dia terhadap gajah itu adalah tipis, lebar, dan bisa bergerak-gerak gitu. Karena yang berikutnya memegang belalai gajah, maka yang dia pikir itu belalai gajah itu bisa mengendus panjang dan bergerak begitu. Kemudian yang lain memegang kakinya dan seterusnya. Itu mereka memperoleh perspektif yang benar perspektifnya, tetapi tidak sempurna. Maka dengan banyak perspektif, digabung perspektif mereka itu, maka akan semakin komprehensif lah pandangan mereka terhadap gajah. Begitupun dengan ilmu politik, maka semakin banyak perspektif atau pendekatan yang dilakukan untuk memahami sebuah peristiwa, maka semakin komplekslah peristiwa itu. Semakin komplekslah pemahaman terhadap peristiwa politik itu. Jadi apapun pendekatan yang digunakan oleh seorang ilmuwan atau seorang pelajar dalam memahami peristiwa politik, itu jangan buru-buru disalahkan, karena pasti perspektif itu akan membawa ilmu pengetahuan untuk memperkuat pemahaman kita terhadap peristiwa politik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.